ingus yang udah keluar dari batasan hidung, dihirup, batal puasa. Ada? Itu sering orang, dan menurun, batal puasa. Yang batal puasa, batal sholat. Kemudian, dahak, saya perokok. Ada dahak dada sekali-kali. Itu harus ditekan, keluar. Naik dia ke mulut. Itu wajib buang, karena bukan area. Tapi dahak tenggorokan, itu silahkan ditelan-telan. Liur, diceleng pun boleh. Celeng sampai kembung pipi, minum supaya kenyang. Boleh juga. Kemudian masukkan sesuatu dalam lorong, nggak sabar kita. Gatal kali hidung. Nah, ini pada bulatan hidung ini boleh dingupil. Pada tampil, boleh ngumpil. Tapi ke dalam, area dikit aja batal puasa. Ke dalam, area dikit aja batal puasa. Plus kemaluan. Ini wanita, saya punya jamaah wanita. Udah, umum cuci kencing begini tekniknya. Kalau nggak begini, begini. Cowok juga begini. Kalau nggak begini, begini. Yang model cuci kencing cebok gini, ini batal puasa. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awalangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Ingat selalu hidup selalu berada di dalam dosa. Namanya kita manusia. Dengan dosa ditakuti akan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Meninggal kafir. Bisa meninggal munafik. Contoh ayat 125 surat At-Taubah, wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, Allah tambah penyakitnya tambah parah, dia mati besok dalam keadaan kafir. Bahkan sahabat Nabi masih ayat yang dekat 80. Tadi 125 At-Taubah. Pas meninggal kafannya baju Nabi. Didoain Nabi, doa Nabi ditolak. Turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir in tastaghfir 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Ya Muhammad, dirimu mendoakannya atau dirimu tidak mendoakannya, walau dirimu mendoakannya 70 kali, Allah tidak pernah menerima doamu. Karena dia telah salah kepada Allah dan Rasulnya. Maka saudara sadar diri, kita selalu berada dalam salah. Baik saya, kita semua. Ini bulan-bulan taubat. Bulan yang lipat ganda tiada tanding. InsyaAllah taubat di bulan ini akan mendatangkan hasil yang besar. Kita baca istighfar 3 kali, bukti taubat kita ke Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya lupa bahwa jam 3 pulang kerja sekarang. Jadi di telepon istri di rumah sakit bilang hari ini cepat pulang. Yang saya mau bilang bukan istrinya, rumah sakitnya. Jadi saya sering lihat pemandangan rumah sakit. Kita baru keluar la ilaha illallah, Allah, 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 kau udah IGD. Kalau masih begini ya masih santai-santai. Lebih-lebih Aceh. Aceh saya klaim negeri nomor 1 paling tinggi maki di dunia. Dan paling keji, ada 2. Kemarin saya buka Facebook, nampak bahasanya agak kasar. Kamu ambil itu kemaluan mamamu, kamu gunting buat jadi gantungan kunci. Gimana bahasa? Saya pikir ini rekor dunia. Terpalis maki Aceh. Allahu a'lam. Jadi itu yang sering di mulut. Tapi zikir kurang. Perbanyak berzikir. Karena zikir itu adalah ciri orang beriman. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. 191 surat Ali Imran. Ciri orang munafik 142 Nisa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dikit dia ingat Allah. Perbanyak ingat Allah. Bahanakan di diri ingat Allah, baik secara suka atau terpaksa. Kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian 56 Al-Ahzab. Allah, Nabi selalu selawati. Allah, malaikat selalu selawati Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kepada baginda. Man shalla alaihi marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang selawati saya sekali saja, Allah selawati dia 10 kali. Saya selawati dia 10 kali. Maka orang paling heboh hidup dunia orang yang gemar selawat. Tiap hari dipantau Allah, dipantau Rasul. InsyaAllah yang bermasalah hidup dengan selawat menang. Boleh dites, boleh diuji.
Kita baca selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini budaya nenek kita, saudara. Di Ramadan ini dibuat ada tausiah. Kenapa? Nanti cari dalil. Kita dah mudah hari ini. Semua bisa debat. Ada Google. Ibadat number 1, rukun iman, rukun Islam. Nomor 1. Kalau ini tak beres, semua celaka. Tarawih. Tarawih. Buka Google, ambil kitab Fiqh Islam wa Adilatuh atau Fiqh ala Mazhab bil Arba'ah. Salat wajib belum qada, 0 pahala. Ijma' Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi radhiyallahu anhu, diikuti oleh Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, salatnya tu haram. Allahu Akbar, tarawih dosa. Rukuk dosa, sujud dosa. Khilaf ulama. Ada yang menyatakan orang yang kerja sunat dan dia qada, maka bagi dia boleh. Maka qada salat itu bukan bab khilaf. Imam Bukhari yang punya hadis ikut Imam Syafi'i wajib qada salat. Jadi yang bilang khilaf tu prank Yahud. Yang dimasukkan ke apa itu sekte-sekte. Dalil Google aja. Tak usah susah. Ambil kitab-kitab yang terpercaya, Sahih Bukhari misalnya, baca Fathul Bari. Atau ada hukum sedikit kalau tafsir kabir. Ada 22 jilid. Mudah dapat hukum sekarang. Tak capek kali karena kita punya Google. Ini yang mau saya sampaikan apa? Kita sering kejar yang sepele, tinggal yang wajib. Salah siapa? Salah kami yang berpeci ini. Karena kami nggak berani ngomong yang benar, takut nggak dipanggil lagi. Karena periuknya di situ. Wallahu a'lam bisa. Maka saudara, hati-hati saudara. Ini kita yang wajib puasa, mau puasa nggak puasa tetap wajib puasa. Ini misal saya nggak puasa hari ini. Saya wajib tahan lapar dan haus. Namanya wajib imsak. Jadi maaf cakap kita bilang, seorang yang pekerjaannya adalah wanita tunasusila, dia puasa, maka dia tidak dibakar karena meninggalkan puasa. Tapi pahala puasa itu jarang. Yang sering dibaca hadis, dah 2 malam nih kita dengar, 3 malam nih kita dengar. Man fariha bidukhuli Ramadan imana wa tisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang senang masuk bulan Ramadan dengan iman dan sungguh, Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Referensinya apa? Referensinya saya baca Sirus Tengku, Sirus Salikin karangan Abdul Samad Al-Falembani. Buka di situ lihat tuh. Di samping itu dah ada hadis lain. Tapi hadis itu enggak dibaca. Oh saya enggak Ustaz, saya lihat di Ihya Ulumuddin. Buka Ihya. Lalu baca hadis samping-sampingnya. Jadi hadis-hadis yang pahit itu ditinggalkan. Ini boleh buktikan sampai akhir Ramadan nanti. Ini jahatnya kami yang berpeci. Yang pedasnya nggak bilang, efek sampingnya nggak bilang yang manis-manis saja. Oh saya Tengku dalilnya Minhajul Abidin. Sama juga, semua kitab sama. Jadi kalau kita baca hadis lain, drop kita puasa nih. Inna ummati lam yujazu maqamu syahra Ramadan. Umat saya nggak dikasih pahala 1 rupiah pun apapun yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Mau sedekah bulan bintang tiap hari, mau salat dari pagi ketemu pagi, mau zikir berjuta-juta kali, 0 pahala. Tanya sahabat, makhizuhum ya Rasul, apa salah mereka ya Rasul? Kesimpulan daripada beberapa hadis di situ, yaitu manintahaka fihi muharraman. Orang yang di bulan Ramadan nggak tinggalkan haram, nggak ada pahala puasa untuknya. Maka puasa, kata para ulama, dasar Quran hadis, ada 4. Ada 4 kategori. Yang pertama, puasa juhala. Puasa si jahil. Puasanya nggak sah, pahalanya 0. Dah, kita bahas puasa singkat. Rukun puasa ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Ada yang bilang 3. Kita ambil yang 2 aja. Yang pertama niat, dari maghrib ke subuh. Pasti kita tegores. Jarang orang nggak niat. Asal dia makan sahur, dah ingat, tuh dah niat. Udah. Dalil, referensi, kitab-kitab yang ada. Udah. Kemudian menahan diri dari makan minum, memasukkan sesuatu dalam rongga, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, itu batal puasa. Ini kalau makan orang ngerti, kalau minum orang ngerti, tapi ini lagi-lagi terik ini hujan, langsung kita sering influenza. Atau bersin, pas ada udara nggak enak, puap kita bersin, langsung ingusnya encer. Nah,
Ini saja jadi masalah. Ingus yang udah keluar dari batasan hidung, dihirup, batal puasa. Ada? Itu sering orang. Dan menurun, batal puasa. Yang batal puasa, batal sholat. Kemudian, dahak. Saya perokok. Ada dahak dada sekali-kali. Itu harus ditekan baru keluar. Naik dia ke mulut. Itu wajib buang. Karena bukan area. Tapi dahak tenggorokan, itu silahkan ditelan-telan. Liur, diceleng pun boleh. Celeng sampai kembung pipi, minum supaya kenyang. Boleh juga. Asal jangan keluar makhraj ba. Kemudian masukkan sesuatu dalam rongga, nggak sabar kita. Gatal kali hidung. Nah, ini pada bulatan hidung ini boleh dingupil. Pada tampil, boleh ngumpil. Tapi ke dalam, area dikit aja batal puasa. Ke dalam, area dikit aja batal puasa. Plus kemaluan. Ini wanita, saya punya jamaah wanita. Umum cuci kencing begini tekniknya. Kalau nggak begini. Cowok juga begini. Kalau nggak begini. Yang model cuci kencing cebok gini, ini batal puasa. Di Ramadan hati-hati, jangan pernah cebok begini. Gimana juga cebok begini. Pakai perut jari aja, lalu dingejat, ditran saja. Kabeh urinang mewah gerai anak menanya hampuh gitu. Tapi batal puasa karena ini masuk. Itu hati-hati sangat. Kemudian kalau pada masalah masuk sesuatu dalam rongga kepala, ada sistem perobatan di Arab tuh, taruh di sini, ngendap ke kepala. Itu batal. Tapi fake inhaler asal nggak ditarik parah, minyak angin balsam nol masalah. Tapi nebul batal. Nebul orang paru, dia hilang airnya waktu kita hirup, batal. Kemudian obat mata batal, infus batal, donor nggak batal, injeksi insulin nggak batal. Itu yang harus dijaga, batal puasa. Ketika batal puasanya ada beres, dinamakanlah puasanya puasa syariat. Secara ayat 18 surat Al-Jasyiyah, Nabi wajib ikut syariat, dia ada benar. Dia ada benar. Masuk nomor 2, puasa thariqat. Puasa yang dengan puasanya dia dapat pahala dari puasanya. Ini contoh nih. Ibadat yang gede nih. Habis salat wajib, yang paling gede ibadat adalah belajar mengajar. Fikru sa'atin afdalu min sab'ina sanah. Berfikir sedetik saja masalah agama lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Buka Google cari pahala sama kayak ngaji, nggak ada. Sedetik kita duduk di majlis ilmu lebih mulia daripada 70 kali umrah, 70 kali haji sunat. Begitu bet pahala bet semua bet. Tapi yang paling malas orang bet semua bet. Itu yang paling malas. Wallahu a'lam. Jadi dapatkah pahala itu semua? Enggak. Kalau kita nggak tinggalkan haram. Nanti bapak-bapak mau lihat sekarang boleh. Mau lihat sekarang boleh. 37 sabak boleh lihat di Google. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah hartamu, anakmu dapat mendekatkan kamu dengan saya walau secuil. Sedebu enggak dekat sama Tuhan. Mau sembahyang berjuta-juta rakaat, anak pimpinan pesantren semua hafiz, semua enggak ada guna. Kalau enggak ilaman amanah, kecuali dia orang yang beres iman. Ini Aceh sekarang. Coba tembak orang Aceh. Kamu agamanya Islam? Iya. Apa itu Islam? Akidah kamu apa? Mazhab kamu apa? Kok ada akidah, mazhab? Kita tembak lagi. Tuhanmu apa? Allah. Apa itu Allah? Yahudi juga Allah Tuhan. 73 jenis Yahudi semua Allah Tuhan. 72 jenis Nasrani semua Allah Tuhan. Tuhan kamu Allah. Yang mana Allah? Yang kamu Allahu Akbar itu Allah mana? Apa itu Allah? Makanya Banda Aceh ini negeri vape anak orang begah. Makanya saya dipikir orang gila dulu. Saya bilang di Banda Aceh ini kelompok gay membahana, kelompok ABCD membahana. Orang dengar begah dengkulek. Ini bulan puasa nih, mau pesan lonte bulan puasa ada Banda Aceh, tinggal beli aplikasi micet, duduk terus di Kes Bangpol ketik. Open BO. TF lu 100 janjian. Kena ojaan apa aja baji. Untuk berzina mudah, nanti udah datang mobil Angelo. Antar jemput lonte zina di jalan tol, jalan Belang Bintang.
Negeri super hancur aja ini. Mau beli tuak, mudah. Misalnya ke Kriat, misal nih pura. Jangan tanya barang, tanya aja. Ada daging mentah? Pasti dijawab, mau berapa? Apalagi bulan puasa daging mentah. Dan saya pikir buka puasa pakai daging mentah. Allahu'alam, super aja ini. Nanggro yang tak terbayangkan hancurnya, tapi kita nggak sadar. Ini puasa nih ya, puasa. Ada yang mau ajak saya alien dikit, kita pergi Penayuk. PTS 13-15 bujubel di Banda Aceh. 13, 14, 15 umur. Hancur habis Aceh. Tengku Sodom Aceh. Inang na dua alam. Tapi Sodom nanti dina apa yang Nabi Kiban Acehnya. Wallah. Saya mikir negeri saya parno saya. Kalau bukan wajib terbang saya ke tempat lain. Wallahu'alam. Udah. Jadi kalau kita nggak hentikan haram di bulan Ramadan, 0 pahala puasa. Jadi hadis itu bagi siapa? Mobil itu cantik jika catnya bagus, kaca filmnya bagus, lampunya diganti, benar. Tapi walau semua aksesorisnya cantik, tetap nggak cantik kalau mesinnya nggak ada. Nah itu. Puasanya nggak sah, dia kerjakan usaha, apa pahala? Maka kepancara saudara, baca dalil, nggak usah percaya saya. Ini lagi-lagi banyak-banyak sholat, berbanyak. Ini rawatib, tadi udah rawatib kita. Qabliyah Dhuhr berapa? 4. Ba'diyah Dhuhr 4. Boleh dua-dua, boleh sekaligus. Itu 2 saja, kali sama taraweh, bak buduk raya rawatib. Itu enggak late taraweh, tinggal rawatib. Karena dia terbayang raya kena kerupuk angin waktu ubit-ubitnya. Waktu kecil saya enggak banyak kuih. Bonbon cicak. Satu lagi kuih kita taruh di lidah hilang kuih itu. Kuih apa namanya? Bisa kipas-kipas diri itu. Tapi enggak ada isi dia. Nah, inilah cerita kita. Jadi jangan lihat itunya, lihat isi kualitasnya, jangan kuantitasnya. Ini yang harus diperbaiki. Yang banyak tinggal sholat, qadha sholat. Nanti nggak apa-apa. Nih ada teman-teman semua banyak yang kenal saya nih. Telepon, Tengku, kita duduk di Kes Bangpol, debat kecil kita. Saya Tengku dah ratib 1 juta. Ada pahala? Sholat ada tinggal? Ada. Kalau ada tinggal sholat, 0 pahala ratib. Dalil, buka aja bab sholat di Google. Man laqiya Allah wa huwa mudhi'un li shalah lam yuba bi syai'in min hasanat. Orang jumpa Allah tapi dia orang yang meninggalkan salat, tidak diterima semua ibadatnya dan tidak dibalas oleh Allah. Makanya orang yang pendosa masa Ramadan, sambung hadis tadi, wala anallahu ila misli minal haul. Pendosa masuk Ramadan, Ramadannya tidak ditaubat, Allah kutuk dia sampai Ramadan ke depan. Fa imata, kalau dia mati, falaisa indallah hasanah, tidak ada di sisi Allah kebaikan untuk dia 1 rupiah. Maka jadikan bulan ini bulan taubat. Yang ngomong belum tentu lebih betul dari yang dengar. Mari kita jadikan bulan taubat. Minta sama Allah, perbaiki diri, qadha salat. Sebenarnya ini udah rasa hidup semua. Apa yang kita rasa hari ini, apa yang kita pikir, apa yang kita harap. Ya Allah, saya jadi pegawai. Ya Allah, kemarin dulu masih kontrak di Kes Bangpolnya, bujuk ke P3K, kalewat. Ya Allah, nyo kapelaki inong, kana inong. Semua yang kita minta. Coba sekarang permintaan, ya Allah jadikan saya muqimis shalah, orang yang mendirikan salat. Orang yang jangan jahat. Ini enggak ada yang kita pikir lah oleh, ya Allah beli peng belum ada baru ya. Jadi peng betul taat. Mandum lah ke Allah geberi insyaallah. Udah. Jadi puasa tarikat itu puasa jaga haram. Ni beli kuih aja hane kinde. Tuput dua kuih mio nek hana piih le yang muda-muda yang makan. Ada hana mangak kuih piih syina. Gah bawa kerek pak kampung di. Ada kaman puasa apa support karila puasa Allah. Lah ini yang terjadi, kita kacau sama semua. Lihat sayang tu nenek-nenek jualan tiada di situ enggak lagu-lagu. Oh nenek-nenek beli kuih aja. Nah, sayang dia punya anak, punya cucu. Yang muda-muda tu enggak kita beli, banyak yang muda lain beli. Allah lah ini yang kejadian. Udah yang terakhir puasa hakikat enggak mampu. Itu cuma Nabi dan waliullah. Jangan terbayang waliullah gembel. Kita pas ada postingan orang pakai baju lutut-lutut, itu wali. Nggak pakai selap, pakai kaleng cari sedekah, itu wali. Bukan. Yang dikatakan waliullah itu orang sunyi dari dosa.
Di rumah kita ada wali. Wali kita, anak kita yang masih bocil-bocil, itu waliullah. Kita bisa durhaka sama dia. Karena dia nggak punya dosa. Dan semua kita akan cinta pada bayi, pada anak kita. Kenapa? Karena dia orang yang nggak punya dosa. Nah, maka yang dikatakan wali, orang dewasa yang ngerti syariat, lalu dia nggak berdosa. Di Aceh nggak, kemarin ada tamu pakai baju gembel. Dah wali. Maka Banda Aceh banyak wali ini pinggir jalan. Itu intel tu wali semua tu. Allah ini sakit cara berfikir. Jadi bukan wali itu orang patuh Tuhan, tidak melakukan dosa. Mereka yang puasa lillah. Itu puasa tok dia karena persembahan ke Allah. Kenapa? Karena rasa cintanya dah betul. Mereka tu walau kita lihat mereka lapar, mereka susah, padahal mereka senang. Karena hatinya dah fokus ke Tuhan. Walau tetap mencintai manusia. Maka mereka lagi jalan tu berbunga-bunga, bulan-bulan Ramadan berbunga-bunga. Jatuh cinta, berjuta rasanya, dipeluk, dibelai, amboi, asyiknya, ya. Menan kok nyangka Allah. Dok ke Allah. Dia payah tam dok lagi kan. Kecewek nah dok lagi kan. Tak payah sama pe inang pegang kunci apa kawan Allah lam nan nombor baru tak mau. Yang kena yang nak dok ke Tuhan ana. Payah dok ke Tuhan. Ada sesekali IGD kita dah dok ke Tuhan. Dia pasang impus, dipasang EKG, dimasukin dalam mulut, dipasang kateternya, kamu lagi dok ke Tuhan. Allah kena meninggal tu Pak. Kalau kena meninggal ana tahu dok ke Tuhan. Maka mari sama-sama, paling kurang kita enggak mampu cinta Allah sebenarnya, tapi memahami bahwa cinta Allah itu adalah kehebatan. Karena semua wanita karya Tuhan. Semua uang karya Tuhan. Maka Tuhan itu lebih indah dari segala-gala. Paling kurang di ketika kita mati kita dapat itu. Nama mahliga itu Jannatul Muajjalin, surga yang dikasih duluan. Itu kita bisa merasakan cinta kepada Allah dengan membahana hari jua. Ini lagu TK terwujud waktu itu. Ada lagu TK kan? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu karena kita membahana cinta kasih ke Tuhan. Tapi itu sulit. Jangan ditipu, karena di Aceh ini, Banda Aceh khususnya sangat banyak sufi tapi sapi. Karena ketika dah jadi sufi dah pergi sembahyang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Aqimus salata li zikri. Kamu hanya wajib li sembahyang. Karena kamu selalu ingat Allah. Di Aceh banyak yang begitu. Darussalam, Kaju, Cadik, Bait, itu ada pengikut langsung ngaji sama Tuhan. Kafir-kafir la'natillah tu. Gurunya door to door. Banda Aceh. Kalau kita Banda Aceh sini, Lam Dingin ada guru tu. Simpang Surabaya, Sukadamai ada guru tu. Guru-guru yang menyatakan dia langsung komen sama Allah. Makanya kita ikut pengajian orang tu kayak ikut pengajian orang gila. Lagi-lagi berdiri gini tengku. Waalaikumsalam. Biar Jibril tu. Dah jo, boleh. Allah lah, baik ni patih lagi-lagi itu kan. Waktu dibilang Jibril tu, apa ngomongnya? Itulah sufi-sufi sapi. Banda Aceh banyak. Hati. Saya semua aliran-aliran di Banda Aceh semua saya ikuti. Saya masuk, saya menyusup di dalam saya. Makanya saya ngomong atas fakta. Berani saya klaim itu salah, saya pernah ke dalam. Cuma kadang-kadang jamaah larangnya icor untuk dengkulam titeng baru nute. Makanya kadang-kadang jaga diri juga sedikit. Allah maka saudara, hidup belum tentu. Bisa jadi besok udah ada pengumuman di masjid ke Bang Pol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Fulan atau Ibu Fulin kembali kepada Allah. Kita sore ini buka puasa bersama sambil takziah di rumah beliau. Kabeh cerita. Jadi mari selagi ada waktu. Allah kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Semua kita ada modal baik. Tinggal mau baik apa enggak. Kalau tidak ya gagal. Kalau mau jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Ketika Allah mengampuni dosa kita itu hak beliau. Dan beliau cinta orang yang taubat. Kata beliau, kata Nabi, at-taibu minadz dzam kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti tak ada dosa. Dan yang terakhir,
Kalau biasa enggak, sekarang kerjakan. Tapi kita di Banda Aceh banyak yang ayah mama di rumah. Dia dosa nggak bisa sama Allah saja, sama orang, sama mama ayah, telepon, hibur mereka. Nah, walau mereka orang gila dan orang jahat, tapi kita ya ada dari dia. Yang kasih makan kita waktu kecil dia. Maka dia is the best. Wali nomor 1 bagi kita di atas Habib Umar dan semua Habib. Baru Habib-Habib lain. Yang ngedengku cum jarom kacu. Ya tanium belaga tiga man. Allah sama-sama. Dan yang paling berat di kita hadapi mama dan ayah. Ketika mama dan ayah kita tak beres cara berfikir, berat kali kita. Jalan kanan dosa, kiri dosa, kemana-mana dosa. Tapi walau-walau mereka komandan. Maka komandan, walau ditendang di tempeleng, siap dan. Mesti demikian. Harus punya sikap. Semoga apa yang kita bicarakan di hari yang berbahagia ini bisa jadi ibadah untuk kita bersama. Dan kalau mampu kita sampaikan kepada orang lain, semoga puasa kita adalah puasa yang mubarak, yang dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, jadi sebab taubat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.